Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online King Kids. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama? Hari ini kita mau belajar tentang buah roh. Ayo kita persiapkan diri kita dengan menggunakan baju yang rapi. Jangan membawa makan dan minuman, jangan bermain-main, dan harus mengikuti ibadah sampai selesai ya. Kita mau fokus beribadah kepada Tuhan Yesus agar ibadah kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bila kita ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Caranya adalah pegang tali telinga masker dan pasangkan pada telinga kita kiri dan kanan. Dan jangan lupa untuk sering mencuci tangan ya adik-adik. Caranya, basahi tangan dengan air, lalu berikan sabun secukupnya. Pertama, gosokkan telapak tangan kita sampai berbusa. Kedua, gosokkan punggung tangan kanan dan kiri. Ketiga, bersihkan sela-sela jari kita. Keempat, bersihkan jari-jari tangan kanan dan kiri. Kelima, kita bersihkan ibu jari kita. Dan yang keenam, bersihkan kuku-kuku kita. Nah, sudah bersih deh adik-adik. Mari adik-adik, sekarang kita akan berdoa Bapa kami. Sekarang adik-adik ambil sikap yang baik, duduknya rapi, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari
segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari adik-adik, sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan dengan semangat dan mengikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan
indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Adik-adik, sekarang teman kita akan menyanyikan sebuah pujian. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Langit lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, segala-galanya. Langit lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindungku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia yang akan melaksanakan kau di rangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan kepalanya ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan melindung. Kesetanya ia pelihara dan makan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasa malam, terhadap panah yang terbang di siang, terhadap penyakit sampai yang menjadi jam gelap, terhadap penyakit menular yang nyamuk di petang. Kalau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat permasalahan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ia tempat pelindungmu, yang maha tinggi dan obat tempat pelindungmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab mereka akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga kau di sisi jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jatuh kepada batu. Singa dan burung akan kuangkai. Engkau akan mengingat anak singa dan naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membukannya. Aku akan mentingginya, sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru padaku, aku menjawab. Bukan dengan tadi dimasukkan, aku akan membukannya dan membukannya. Dengan panjang mulut akan dia, dan akan kuberikan kepadanya kesempatan daripadaku. Amin. Mari adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati negeri kami.
Tuhan juga luputkan segala virus-virus corona dari negeri kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin di negeri kami supaya dapat memimpin negeri kami dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan melindungi kami dan juga negara kami agar bisa menjadi negara yang maju dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita harus duduk yang rapi, siapkan Alkitab kita, siapkan juga hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, tadi kita udah nonton drama. Nah, sekarang kakak mau simpulin drama hari ini. Apa sih kesimpulannya? Nah, adik-adik, kita mau belajar kalau dalam kasih itu tidak ada kata ketakutan. Nah, kalau adik-adik lihat gambar di samping, adik-adik lihat bahwa ada gambar Tuhan Yesus disalibkan. Nah, Tuhan Yesus udah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Dia rela mati menebus setiap dosa kita di kayu salib. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus mau kita untuk saling mengasihi sesama. Karena kasih yang diberikan Tuhan Yesus begitu besar, makanya Tuhan Yesus mau kita untuk saling mengasihi. Jadi kita harus berbagi kasih. Nah, bukan cuma antara Tuhan Yesus ke kita atau kita ke Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mau kita untuk saling mengasihi sesama kita
manusia. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita semua, mengasihi Kak Grace, mengasihi adik-adik juga. Nah, kalau kita misalnya nih, adik-adik punya teman yang iseng banget, jahil banget. Nah, tapi adik-adik takut untuk mengasihi dia karena takut nanti dia malah ngejailin adik-adik, ngejahatin adik-adik. Nah, takut atau khawatir bisa menjadi salah satu penyebab adik-adik untuk tidak mengasihi sesama. Nah, tapi Tuhan Yesus di sini mau mengajarkan bahwa dalam kasih tidak ada kata ketakutan. Yaitu maksudnya Tuhan Yesus mau kita mengasihi sesama tanpa ada ketakutan sedikit pun. Takut kita gak mendapatkan kasih yang kita berikan, takut kita memberikan cinta tapi kita ditolak. Nah, tapi Tuhan Yesus mau kita memberikan kasih yang tanpa pamrih. Jadi kita mengasihi sesama dengan tulus. Jadi gak ada pamrih. Jadi misalnya walaupun teman adik-adik jahat, tapi adik-adik tetap mengasihi. Itu sekasih yang Tuhan Yesus mau ya, yang Tuhan Yesus mau kita lakukan untuk sesama kita. Nah, terus dalam kasih kita Tuhan Yesus selalu ingatin kita nggak boleh takut. Pokoknya kita harus mengasihi sesama tanpa ada pamrih. Jadi Tuhan Yesus mau kita mengasihi sesama dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Jadi walaupun teman kita jahat seperti yang tadi Kak Grace bilang atau iseng, kita tetap mengasihi mereka. Nah, dari ayat hafalan dari Yohanes 15 ayat 12a, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus mau adik-adik mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Nah, gimana sih? Tuhan Yesus kan mengasihi kita tanpa pamrih. Kita walaupun kita suka melakukan dosa, kita suka melupakan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus pernah gak melupakan kita? Gak pernah. Tuhan Yesus selalu ingat sama kita, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Nah, jenis kasih seperti itu yang Tuhan Yesus mau untuk kita mengasihi sesama. Jadi Tuhan Yesus mau kita mengasihi sesama tanpa ada pamrih, tanpa ada imbalan. Pokoknya mengasihi sesama kita dengan tulus, seperti kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Ya adik-adik, jadi jangan lupa untuk selalu saling mengasihi sesama dan tetap memberitakan firman Tuhan. Dan juga adik-adik harus selalu ingat ya, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semuanya. Makanya tuh adik-adik harus balas kasihnya Tuhan Yesus dengan cara rajin memuji Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, berdoa dan juga baca Alkitab. Karena kasih yang diberikan Tuhan Yesus sangat besar untuk setiap kita. Amin. Pokoknya jangan lupa untuk tetap mengasihi sesama kita dan juga kita mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus. God bless you adik-adik. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.